bantuin ibu 270 juta, ibu gantinya gimana? Masuk akal nggak? Iya kan, maksudnya itu kan uang. Maksudnya kita kan nggak kenal, bagaimana cara ngebayarnya. Kita udah berbuat baik, masih aja disalahartikan gitu. Stop Igun wawancara dengan wartawan itu. Stop ya. Ivan Gunawan kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap sesama. Sosok desainer dan presenter yang cukup dermawan itu melakukan aksi berbagi. Kali ini bukan sedekah subuh seperti yang rutin ia lakukan tiap pagi di depan rumahnya, tetapi membagikan paket sembako kepada 200 ojek online atau ojol yang dilakukan di warung makannya. Hari ini saya berniat untuk pengen berbagi, memberikan rasa terima kasih saya karena Kak Igun siapin ada 200 voucher, 200 sembako. Insya Allah sembako ini bisa bermanfaat untuk keluarga. Ya, salam buat keluarga. Aksi bagi-bagi sembako Igun dilakukan sebagai bentuk rasa terima kasihnya kepada ojek online. Secara tak langsung mereka telah membantu Igun dalam menjalankan warung makannya. Tak heran jika aksi Igun itu disambut antusias para ojol, sehingga yang datang jauh melebihi jumlah sembako yang tersedia. Tak mau mengecewakan mereka, Igun mengganti paket sembakonya dengan uang cash dan helm baru. Iya sayang. Kalau misalnya hidup aku alhamdulillah hari-harinya lebih rame ya. Aku ada syuting program TV, aku ada kegiatan kemanusiaan gitu kan. Jadi nggak selamanya merancang terus gitu. Jadi itu yang membuat saya jadi kayak lebih bisa bervariasi yang ngejalanin kehidupan gitu. Jadi nggak selamanya harus bikin baju terus gitu. Namun sayang kebaikan dan kedermawanan Igun terkadang justru dimanfaatkan oleh oknum tertentu. Seperti belum lama ini, seorang ibu asal Palembang bernama Oma Nino yang videonya viral lantaran menagih bantuan uang sebesar 270 juta yang dijanjikan Igun. Tentu saja Igun geram. Rasa simpatinya terhadap Oma Nino berujung menyusahkan dan mencoreng nama besarnya. Aku termasuk orang yang selalu meladeni orang untuk foto, untuk datang, untuk ngobrol. Aku terus terang kalau aku tahu ibu itu tabiatnya kayak begitu nggak akan aku layanin. Jadi dia masuk ke situ dengan acting nangis-nangis. Kayak aku minta tolong. Aku bilang, Bu nggak usah nangis. Aku bilang gitu. Ngomong aja ibu perlu apa. Saya butuh uang 270 juta untuk melunasi hutang dia. Lalu saya bilang, Bu kita saudara bukan. Kenal juga enggak. Kalau saya bantuin ibu 270 juta, ibu gantinya gimana? Masuk akal nggak? Iya kan, maksudnya itu kan uang. Maksudnya kita kan nggak kenal, bagaimana cara ngebayarnya. Igun mengaku trauma atas kejadian tersebut. Sikap sopan dan niat baiknya terhadap Oma Nino malah ujungnya dijelek-jelekan. Kini Igun memilih akan lebih selektif saat diminta foto dengan siapapun. Aku sekarang tegas, nggak ada foto-foto, terserah aku mau dibilang jutek, mau dibilang galak, terserah. Pokoknya aku nggak mau ada foto-foto. Karena maksud aku, kita udah berbuat baik, masih aja disalahartikan gitu loh. Jadi buat aku jadi kayak serba salah kan gitu. Karena kita bukan dinas sosial, bukan dari bank yang bisa kasih pinjaman gitu kan. Masa kita mau semalaikat apa sih sebaiknya sama orang untuk bisa ngasih pinjam segitu banyaknya gitu kan. Aku rasa nggak ada ya di dunia gitu. Klarifikasi Igun soal Oma Nino justru membuat wanita parubaya itu makin meradang. Ia pun meminta Igun berhenti membuat statement di media karena akibat pernyataan Igun ia diserang netizen. Lebih lanjut, Oma Nino juga mengingatkan Igun yang sudah bergelar haji agar tidak berbohong. Stop Igun wawancara dengan wartawan itu. Stop ya. Ibu sudah nahan-nahan itu, sudah ibu tahan-tahan. Nggak mau klarifikasi itu.
Tapi udah berapa kali ibu lihat baju Igun itu lain-lain, baju hitam, baju yang ada bendera, baju yang ada bunga, ibu lihat itu. Berarti kan setiap wartawan nanya, Igun jawab itu. Setelah Igun jawab pertanyaan itu kan, wartawan kan di-uploadnya. Ibu kena lagi, ibu dibully lagi, sampai ke ubun-ubun ibu dibulinya oleh netizen. Nggak ada lagi yang bagusnya. Ya, Igun, kamu baru pulang dari haji. Haji kamu tuh masih, kalau orang Palembang bilangnya, masih hangat. Jadi sayangkan haji kamu tuh, jangan berbohong. Terus terang geram, terus terang terganggu karena sekarang ini kan zamannya semua orang pengen FYP, semua orang pengen terkenal, semua orang pengen dinotis di TikTok. Jadi kalau ada berita ini ya mereka bikin berita lagi karena aku nggak mau terkenal karena berita yang nggak penting gitu. Oh ya, Kak Tasya besok hadir kah di sidang? Ada rencana hadir Kak Tasya? Kak Tasya bagaimana kabarnya Kak Tasya, berita yang beredar? Sehari jelang digelar sidang perdana gugatan cerainya terhadap Ahmad Assegaf, Tasya Farasya dilanda kegalauan. Melalui story akun pribadi media sosialnya, Tasya memposting foto-foto dirinya dengan ekspresi wajah sedih, serta caption yang mengungkapkan kegundahan hati. Tasya tidak menyangka kisah perceraian yang biasa dia saksikan pada orang lain kini terjadi pada dirinya. Rasanya seperti sedang menonton kisah orang lain. Tak pernah menyangka bahwa ini akan menjadi milikku. Rasanya tidak nyata, seolah aku akan bangun dan semuanya akan kembali seperti semula. Di tengah kegundahan hatinya jelang sidang cerai, sang pengusaha dan beauty vlogger ini juga mencari ketenangan dengan ikut pertandingan pedal di kawasan Jakarta Selatan. Tasya memilih bungkam ketika ditanya mengenai gugatan cerainya yang sudah menjadi rahasia umum dan dijadwalkan disidangkan Rabu ini. Assalamualaikum Kak Tasya. Bagaimana Kak Tasya kabar hari ini? Saya lagi mau pulang dulu ya. Oh ya, Kak Tasya besok hadir kah di sidang? Ada rencana hadir Kak Tasya? Kak Tasya bagaimana kabarnya Kak Tasya, berita yang beredar? Langkah Tasya Farasya menggugat cerai Ahmad Assegaf menjadi keputusan yang sangat berat. Bagaimana tidak? Dalam pengakuannya di sejumlah podcast, Tasya terang-terangan kalau dirinya lebih dulu suka dan cinta kepada Ahmad Assegaf. Di mata Tasya, Ahmad Assegaf merupakan pria idaman yang menjadi pendamping hidup. Saking bahagianya bisa menikah dengan Ahmad Assegaf, pada 17 Februari 2018, Tasya sampai menggelar pesta perkawinan mewah sebanyak 7 kali. Aku yang harus cemburu karena dia tinggal di Amerika. Terus kayak cewek-cewek bule kan, kalian tahu sendiri kan, dia pakai keliling-keliling pakai bikini semua. Dan kayak temennya dia tempat bilang, aku tuh dingin, nggak ada bikini. Dan temennya dia bilang kayak, Tasya, your man is a very good man. Padahal dia tuh sebenarnya banyak yang ngegodain. Walah. Sebenarnya aku yang harus lebih cemburu, tapi kayak enggak sih, aku nggak cemburu Iya, sama aku sekali. juga dihargain sama kamu ya. Enggak. Ngajar. Sayangnya kebahagiaan Tasya memiliki suami Ahmad Assegaf hanya berlangsung singkat. Di tahun ke-7 pernikahannya, badai besar menghantam rumah tangganya dan berlabuh ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Kamu gugatnya kapan sih Kak? Alasannya apa? Mungkin masih sisa rumah nggak Kak? Bener Kak, karena nafkah nggak? Soal nafkah bener Kak? Gimana karena nafkah? Ya, perkara yang masuk cerai gugat ke Agama Jakarta Selatan, inisialnya LFT, tergugatnya AF, kuasa hukum, penggugat pakai kuasa. Sidang perdananya tanggal 24 September 2025.
Walaupun Tasya belum mengungkap pemicu dirinya menggugat cerai, namun dari unggahan di media sosial ibunda Tasya yang menyinggung soal pengkhianatan cinta, serta munculnya dukungan dari Rachel V-nya yang mengirimkan buket bunga, seolah mengirim pesan kalau goyahnya pernikahan Tasya dan Ahmad akibat hadirnya orang ketiga. Klarifikasi isu perceraian dong. Udah gak klarifikasi, udah gue tahu yang ngehayal siapa, yang bikin cerita siapa. Klarifikasi isu suami Tasya Farasya selingkuh. Siapa yang bikin? Nggak tahu. Ya udah, nggak usah diklarifikasi, tidak tahu yang buat. Itu berita dari mana, siapa, ada apa, alasannya apa, kan nggak ada. Adanya orang ketiga rupanya pernah hadir dalam mimpi Tasya Farasya. Di mimpinya, Tasya melihat sang suami Ahmad Assegaf berbagi cinta dengan selegram Erika Carlina. Terus sebelum gue tidur, terus gue malamnya gue mimpi. Gue mimpi dia selingkuhan Ahmad, tau gak sih? Gue mimpi suami gue selingkuh sama lo. Amit-amit banget. Terus gue pergokin di kamar mandi. Walaupun Erika belum tentu menjadi orang ketiga dalam pernikahan Tasya dan Ahmad, namun aroma adanya pengkhianatan cinta yang dilakukan Ahmad begitu semerbak. Tak hanya mengkhianati cinta dan pernikahan, Ahmad juga disebut-sebut telah berhutang dan menggelapkan uang milik Tasya senilai 23 miliar rupiah, serta menggadaikan rumah ibunda Tasya. Pak Ahmad, izin Pak, izin wawancara Pak, klarifikasinya aja Pak tentang biar nggak simpang siur Pak Ahmad. Izin Pak Ahmad, izin Pak Ahmad, klarifikasi Pak Ahmad. Benar nggak sih Pak Ahmad ada orang ketiga atau masalah penggelapan dana Pak Ahmad? Benar nggak sih Pak Ahmad? Jika hal itu benar, tentu menjadi pukulan telak bagi Tasya. Karena bucinya Tasya kepada Ahmad tidak membuat Ahmad setia kepada Tasya. Sungguh mengenaskan sekali. Lirihnya permohonan sang putra sulung agar Momi dan dedinya tak bercerai tampaknya tak mempan membuat Andre luluh. Hanya hitungan beberapa hari pasca Andre ulang tahun ke-51 tahun, 17 September lalu.